exhibition industry di Indonesia melalui angle yang sedikit berbeda. Dan di sini kami bicara banyak juga tentang sustainability, di mana memang kita rasa sustainability bisa menjadi satu competitive advantage untuk kita maju ke industri MICE global. Sebelumnya saya cerita sedikit. Boleh dibantu next saja, Mas? Ya, baik. Sedikit gambaran tentang Pameran Indonesia. Jadi Pameran Indonesia merupakan exhibition organizer yang specifically bergerak di sektor business to business. Di Indonesia sendiri kita ada 40 trade exhibitions yang mengcover 9 sektor atau industri, diantaranya ada food and hospitality, laboratory, ada lifestyle, kemudian kita juga ada energy dan engineering, ada manufacturing, dan ada agriculture juga, dan keseluruhannya merupakan pameran yang sifatnya business to business. Oke, next. Bisa sebelumnya. Ya, baik. Jadi seperti yang tadi sudah juga disampaikan dari kami sempat bicarakan ya, banyak sekali tema-tema yang saat ini kita sedang elaborasi yang berkaitan dengan sustainability. Jadi sustainability ini saat ini menjadi sangat penting, menjadi hot topic yang memang esensial di berbagai macam sektor, termasuk juga di sektor MICE atau di sektor exhibition ya. Dan bagaimana kita bisa menjadikan sustainability ini menjadi competitive advantage bagi kita sendiri yang bergerak di sektor atau industri MICE. Dan sebenarnya kalau saya boleh kasih sedikit point of view, sustainability ini bukan pilihan ya. Thank you. Ya. Sustainability ini sebenarnya saat ini sudah bukan pilihan, tapi menjadi satu kebutuhan karena banyak sekali perusahaan-perusahaan tidak hanya exhibition organizer, perusahaan-perusahaan yang sangat bergantung terhadap funding investasi yang memang investornya melihat sustainability menjadi salah satu poin di saat dia menentukan business decision. Oke, faktanya globally jadi sekitar 60% ini data yang sebenarnya datanya a bit old, tahun 2021 ya, jadi baru saja setelah saat pandemi berlangsung datanya yang terkumpul. Jadi sekitar 60% dari mid-size companies globally percaya bahwa sustainability sangat penting dan bisa mendatangkan financial advantage kepada perusahaan. Kemudian 42% dari perusahaan juga percaya bahwa sustainability ini at some point bisa meningkatkan efisiensi, mengurangi cost, dan tentunya mendatangkan financial benefit. Dan seperti yang tadi saya sempat bicarakan, saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dia fundingnya berasal dari investor, perusahaan-perusahaan terbuka, PLC dan lain sebagainya. Investor sangat melihat bahwa sustainability commitment dari perusahaan tersebut merupakan hal yang baik, di mana perusahaan bisa dengan begitu memitigasi risiko bisnisnya mereka sendiri. Jadi tidak hanya mendatangkan financial advantage, tapi perusahaan yang lebih komit terhadap sustainability, mereka juga dipercaya mereka bisa memitigasi bisnis risknya dengan lebih baik lagi. Kemudian kalau kita lihat bagaimana di Indonesia sendiri, di Indonesia 51% dari mid-size company percaya bahwa sustainability bisa mengimprove cost efisiensi mereka, mendatangkan financial benefit. Kemudian 47% perusahaan juga percaya bahwa mengimplementasikan sustainability itu bisa meningkatkan chance mereka untuk mendapatkan investor. Dan 68% business players sudah mulai bergerak untuk lebih memperluas angle sustainability-nya mereka sebagai part of business strategy mereka. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi di Indonesia ini sendiri? Tidak semua perusahaan memang peduli untuk melaksanakan sustainability. Faktanya karena banyak sekali yang unsure. Apa sih yang harus dilakukan ketika kita bicara sustainability? Kita harus mulai dari mana? Apakah kita mulai dengan sesuatu yang besar atau kita mulai dengan sesuatu yang kecil? Banyak sekali perusahaan-perusahaan, termasuk kami juga awal-awal mengimplementasikan sustainability, kami tidak terlalu yakin kita harus mulai dari mana. Dan ini juga
understanding terhadap kegiatan sustainability yang saat ini sedang marak dijalankan, dan tentunya support dari government yang sangat minim ya, terutama terhadap sektor exhibition organizer. Dan kemudian ini pendapat kami, karena kami sering diajak sharing terkait dengan sustainability ya, bagaimana kita memulai kegiatan sustainability kita sebagai exhibition organizer. Sebenarnya it's a no-brainer, dalam arti itu bukan rocket science yang ditampilkan di sini, semuanya berdasarkan expertise dan pengalaman yang kita harus segera lakukan dari proses planning sampai akhirnya real actions. Oke, pertama proses planning sebenarnya yang sangat utama dan penting sekali ketika kita melakukan atau mengimplementasikan sustainability di kegiatan exhibition adalah mindset. Jadi untuk merubah mindset ini bukan hal yang sangat mudah, itu membutuhkan keberanian, kemudian membutuhkan rasa percaya diri, karena dari mindset ini banyak sekali aktivitas yang kita jalankan yang tidak biasa, yang bahkan out of ordinary dan tidak bisa diterima oleh stakeholders ataupun klien-klien kita yang biasanya aktivitas bisnis yang kita jalankan. Jadi mindset itu adalah hal yang penting, dan ini tidak hanya dari top management, tapi juga dari management kemudian ke lower management level. Jadi mindset itu sangat penting sekali, dan kita harus decide goal apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita prioritaskan, dan apa yang ingin kita laksanakan. Kemudian budget planning dan memilih partner. Nah, partner ini juga merupakan satu hal yang sangat penting ketika kita planning aktivitas sustainability kita, karena kita tidak bisa jalan sendirian. Sebagai exhibition organizer kita butuh venue, contohnya untuk mensupport kita mengimplementasikan kegiatan sustainability kita, kemudian kita butuh kontraktor, kita butuh PO untuk bisa sama-sama punya mindset yang sama dan punya goal yang sama bahwa kita komit menjalankan ini. Dan ini merupakan partnership ini merupakan satu hal yang key dan sangat penting sekali ketika kita melaksanakan kegiatan sustainability kita. Kemudian yang kedua, communication. Nah, communication ini sebenarnya berbasis atas dasar banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti sebenarnya sustainability itu apa sih, dan mindset utama masyarakat ketika bicara tentang sustainability adalah everything has to be environmentally friendly. Sebenarnya tidak. Jadi dari scope yang sudah dijalankan oleh United Nations, jadi United Nations memberikan ada 17 guidance UN Sustainability Development Goals, dan itu tidak hanya semuanya melulu terkait tentang environmentally friendly. Banyak sekali scope seperti inclusivity, diversity, well-being, itu semua tercakup ke dalam 17 poin tersebut. Dan kita sebagai exhibition organizer kita bisa memulai dari cara yang paling mudah kita jalankan. Kita bisa pilih mana yang paling relevan dengan bisnis kita masing-masing. Jadi komunikasi ini sangat penting, bagaimana kita bisa merubah mindset para stakeholders, klien-klien kita, dan partner-partner kita melalui komunikasi yang benar tentunya. Kemudian selanjutnya, learn from local success. Tadi saya senang sekali Mbak Ika sempat sharing banyak sekali aktivitas yang sudah dijalankan itu di bulan September kalau nggak salah ya Mbak ya. Dan ternyata memang ada yang bisa dan berani menjalankan exhibition sudah sebegitu advance-nya, menampilkan banyak sekali teknologi, kemudian menampilkan juga banyak sekali aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan sustainability. Jadi kami di Pangkarindo, kami banyak belajar dari vendor-vendor ternyata. Jadi seperti contohnya offshore kontraktor misalnya, kita punya partnership, kita menjalankan satu program namanya Better Stand, di mana Better Stand ini bukan untuk mengapresiasi mereka yang standnya spektakuler dan bagus, tapi bagaimana kita mengapresiasi mereka yang bisa menggunakan bahan-bahan Better Stand-nya, atau menggunakan bahan-bahan di dalam dunia yang reusable dan bahan-bahan yang environmentally friendly, atau bagaimana angle-nya itu mereka bisa mengakomodir akses pada teman-teman kita yang disable contohnya. Jadi program-program Better Stand ini itu kita berpartner dengan official kontraktor yang membantu kami untuk memberikan desain-desain yang bisa di-reuse lagi di
kegiatan pameran selanjutnya. Kemudian juga kita belajar dari vendor printing, contohnya di mana bahan-bahan printing kami, digital printing kami ini kami gunakan kembali untuk diolah menjadi souvenir, diolah menjadi gimmick, diolah menjadi berbagai macam gimmick-gimmick lainnya yang bisa kita pergunakan atau bisa dijual oleh vendor tersebut kepada pihak lain. Jadi belajar dari lokal sukses ini sangat penting sekali. Banyak sekali insight-insight yang bisa kita dapatkan dari partner-partner yang memang bisa membantu kita memberikan ide-ide bagaimana menjalankan aktivitas kita untuk lebih sustain lagi. Kemudian juga contohnya tadi saya bicara sedikit tentang komitmen dan mindset. Kita baru trial di tahun ini bagaimana kita mengeliminate penggunaan karpet di gateway. Jadi di bulan September lalu kita salah satu pameran kami yang cukup prominent, kita hilangkan semua penggunaan karpetnya dan karpet air ya. Dan ini memang spektakuler sekali feedback yang kami terima ya. Jadi karena tidak biasa, banyak yang memang beranggapan bahwa memang itu hanya aktivitas untuk mereduce cost. Padahal sebenarnya tidak, karena karpet-karpet ini agak sulit untuk kita manage kalau misalkan jumlahnya dalam jumlah yang sangat besar. Jadi kita eliminate sama sekali, di gateway-nya tidak ada karpet. Instead kita mempekerjakan teman-teman dari local community di sekitar GMI untuk membantu untuk membersihkan gateway setiap hari. Jadi tidak hanya kita mereduce material yang tidak bisa dipergunakan kembali di pameran kami, tapi juga kita membantu lokal komunitas di sekitar pameran kita untuk bisa diberdayakan dari kebijakan di saat pameran berlangsung. Jadi mungkin hal-hal simpel seperti itu yang rasanya bisa kita lakukan selama kita punya komitmen yang cukup banyak ya. Oke, selanjutnya kolaborasi dan inovasi. Saat ini banyak sekali aktivitas digital yang membantu kegiatan pameran kita secara online. Saya rasa semua pameran saat ini semuanya sudah berjalan dengan hybrid ya, tidak hanya secara face to face atau offline. Hampir semua pameran di Indonesia sudah memiliki platform online-nya sehingga bisa diakses oleh masyarakat dari mana saja, dan approach-nya juga sudah lebih menggunakan teknologi terkini, dan kolaborasi juga teknologi dan kolaborasi juga merupakan salah satu key untuk kita bisa mengadvance implementasi sustainability di kegiatan kita. Kemudian yang terakhir, dan saya rasa ini hal kedua yang paling penting selain mindset adalah pentingnya real action, karena kita tidak boleh hanya sekedar greenwashing dalam arti bilang bahwa oke, kita reduce sebegini banyak waste dari sisa pameran kita, atau kita mengoffsetkan segini banyak CO2 equivalent yang terjadi di saat pameran berlangsung, tanpa adanya real action yang jelas. Jadi kita bisa mulai dengan hal-hal kecil yang memang relevan dan sangat membantu bisnis kita. Kita tidak perlu memulai dengan sesuatu yang besar yang memang sulit untuk dilaksanakan. Jadi kita mulai saja dari real action apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat dan juga tentunya pada klien-klien kita. Jadi yang paling penting dan selalu di takeaways yang kita saat ini jalankan adalah kita harus melaksanakan semua yang sudah di planning itu into real action, dan itu adalah hal yang nomor satu di saat kita berbicara tentang sustainability, karena investor nanti akan melihat dia bicara planning target A to Z 17 UN SDGs point, tapi berapa sebenarnya dari UN SDGs point tersebut yang tercover, benar-benar tercover dan terimplementasikan. So again, sustainability in exhibition, I'm sure it's gonna be a future trend. It's already here, dan I think kita semua sama-sama harus mulai merubah persepsi dan mindset kita untuk bisa menunjukkan bahwa industri mindset Indonesia sebenarnya
kita up to the future trends loh. Kita tidak hanya melulu menjadi sektor yang dijadikan sektor di pariwisata menjadi sektor yang nomor 2 atau nomor 3 dan nomor selanjutnya, karena sebenarnya MICE industri itu merupakan industri yang sangat penting. Kita mendatangkan banyak sekali pendapatan kepada negara, dan tentunya orang-orang yang hadir juga merupakan orang-orang yang prominent yang mereka bisa mendatangkan bisnis kepada Indonesia. Jadi itu saja mungkin dari saya, tidak banyak lagi. Yang pasti mari kita sama-sama memajukan sektor MICE melalui sustainability, dan I'm sure it's gonna be a competitive advantage buat kita semua. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita komitmen juga dari Departemen Ibu Indonesia, topik yang masih memiliki benang merah dengan VCO kita sebagai Ibu Ika, bahwa memang tren sustainability bukan hanya di sektor lain,